Imawan dan Imawati, calon pemimpin masa depan yang kami banggakan, yang dimudahkan oleh Allah. Marilah untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini melalui Zoom ini, kita senantiasa terus tanpa pernah berhenti untuk selalu bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini Allah masih memberikan kesehatan pada kita, memberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga seluruh aktivitas kegiatan kita ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah keimanan dan menambah keilmuan kita sehingga kita menjadi manusia-manusia kuntum khairul ummah, menjadi manusia yang berkemajuan di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah ini. Di tengah-tengah zaman yang penuh dengan tantangan dakwah. Karena tantangan dakwah ke depan semakin hari tidak semakin ringan, semakin berat. Dan alhamdulillah kami diberi amanah oleh adik-adik dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dari UM yang biasanya kita ngaji offline ya di Masjid Al-Azhar. Sekarang karena kondisi pandemi COVID-19 kita beralih ke melalui Zoom. Ini sebuah langkah, sebuah terobosan yang luar biasa yang digagas oleh teman-teman IMM. Inilah salah satu ciri bahwa kader Muhammadiyah IMM ini harus berkemajuan ya di saat kondisi seperti ini, karena salah satu di antara ciri kader Muhammadiyah itu adalah adanya pengajian, adanya kajian, adanya ngaji bareng walaupun melalui Zoom ini. Sebelum saya menyampaikan tentang perspektif Muhammadiyah di dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana keinginan dari adik-adik IMM, UM, Ulul Albab ini, kami diberi semacam visi-visinya, yaitu pembahasannya nanti adalah tentang ideologi Muhammadiyah. Bagaimana kita akan bicara tentang kitab dan metodologi dakwah Muhammadiyah. Di situ akan kita kupas nanti tentang apa itu pengertian ideologi Muhammadiyah, kemudian internalisasi ideologi Muhammadiyah, kemudian identitas perjuangan Muhammadiyah, kemudian pengertian khito itu sendiri di dalam Muhammadiyah itu kayak apa, kemudian sistem, gerakan, dan organisasi Muhammadiyah, dan terakhir adalah bagaimana sesungguhnya peran Muhammadiyah di dalam masyarakat. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang masalah hal-hal yang tadi saya sampaikan di atas ini, saya ingin menyapa kepada adik-adik semua, kader Muhammadiyah, kader IMM. Bagaimana kabarnya sehat semua? Alhamdulillah baik Pak. Ya, semangat ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kami bicara lebih jauh tentang perspektif Muhammadiyah di dalam kehidupan bermasyarakat, sedikit saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Muhammadiyah ya secara singkat, baik secara bahasa maupun secara istilah. Ya. Saya kira teman-teman adik-adik tahu semua ya secara bahasa, secara etimologi bahwa Muhammadiyah itu adalah secara bahasa yaitu umat Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad SAW, atau pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sebuah predikat atau apa namanya labeling yang diberikan oleh kita sebagai kader Muhammadiyah cukup berat ya, karena kita sebagai umat Rasulullah SAW harus mengikutinya. Kemudian secara istilah bahwa yang dimaksud dengan Muhammadiyah di sini adalah sebuah gerakan atau ormas Islam yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan ya, yang dulu nama awalnya adalah Muhammad Darwis, yang didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan 18 November tahun 1912 di Jogja. Tentu dengan tujuan yang luar biasa. Tujuannya Muhammadiyah itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi ya agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tentu dengan pola dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berlandasan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Ini pengertian Muhammadiyah baik secara bahasa maupun secara istilah. Adapun tentang latar belakang kenapa Muhammadiyah berdiri, tentu yang pertama adalah karena umat Islam masih banyak belum paham akan ma'rifatul Islam secara kafah, secara totalitas yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Karena pada saat itu umat Islam masih dalam kondisi tradisional, ya. Masih banyak masyarakat terbelenggu dengan TBC, yaitu tahayul, fitnah, dan khurafat atau menyalahi daripada norma-norma agama Islam. Masih adanya animisme, dinamisme, kemudian adanya sekuler, liberal, pluralisme, dan seterusnya ini. Kemudian yang kedua, latar belakang di Muhammadiyah itu adalah lembaga pendidikan masih sekuler pada saat itu. Masih ada dua kutub, yaitu pendidikan Islam terpisah dengan pendidikan umum. Nah, Muhammadiyah Gajah Mada Dahlan ingin menggabungkan bahwa pendidikan itu bicara tentang pendidikan agama juga pendidikan umum, tidak terpisahkan. Tidak ada namanya sekularisasi di dalam pendidikan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah adanya gerakan kristenisasi yang dahsyat pada saat itu, yang masif, terstruktur, masif, dan terminis dengan baik. Adanya permudatan, adanya kristenisasi, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah latar belakang berdirinya Muhammadiyah itu adalah secara eksternal Gajah Mada Dahlan punya hubungan dengan gerakan pembaruan Islam internasional. Ketika Gajah Mada Dahlan berada di Mekah dalam rangka proses belajar, Gajah Mada Dahlan bertemu dengan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh internasional, gerakan pembaruan Islam, mulai dari Jamaluddin Al-Afghani, ada Muhammad Ridho, atau Muhammad Abdul, Ibnu Taimiyah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, latar belakang Muhammadiyah itu adalah melawan penjajah. Kalau dalam bahasa dulu, melawan wong londo, atau melawan wong kafir. Ini semangat berdirinya Muhammadiyah. Dan tentu tujuan berdirinya Muhammadiyah itu adalah sesuai dengan pasal 6 Anggaran Dasar Muhammadiyah. Di situ tercantum tentang tujuannya berdirinya Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan mewujudkan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Baik, itu secara global ya tentang apa itu Muhammadiyah, latar belakangnya, dan tujuannya. Sekarang memasuki tentang materi pada malam hari ini, yaitu perspektif Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu yang pertama kita bicara tentang pengertian ideologi Muhammadiyah. Apa itu yang dimaksud dengan ideologi Muhammadiyah? Jadi yang dimaksud dengan ideologi Muhammadiyah itu adalah sebuah sistem keyakinan, sebuah sistem cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial keagamaan. Karena Muhammadiyah itu sesungguhnya adalah organisasi, Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah dengan semangat tajdid, dengan semangat pembaruan, ya. Di dalam rangka dakwah amar ma'ruf nahi munkar, tentu landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Al-Sunnah wal Jamaah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pengertian di sini yang dimaksud dengan tajdid di sini bukan memperbarui sistem agama Islamnya, tetapi manusianya atau sumber daya manusianya yang harus mengikuti manhaj yang diinginkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, tentu dengan pemahaman para salaf saleh. Itu diantara pengertian ideologi Muhammadiyah. Kemudian yang dimaksud dengan internalisasi nilai-nilai Muhammadiyah adalah sebuah proses untuk menanamkan, untuk penanaman suatu keyakinan, suatu sikap dan nilai-nilai atau karakter
yang menjadi perilaku sebagai kader Muhammadiyah, perilaku baik secara individual, fardiyah, maupun secara sosial atau ijtimaiyah. Artinya nilai-nilai akhlak yang mulia, yang baik, yang landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, itu harus ada dalam diri kita, terutama kader IMM, ya, baik secara individual, akhlaknya maupun secara sosial. Itu makna secara internalisasi nilai-nilai Muhammadiyah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang identitas perjuangan Muhammadiyah. Apa itu yang dimaksud identitas perjuangan Muhammadiyah? Yang dimaksud di sini adalah sebuah nama atau karakter, nilai yang positif yang melekat pada diri gerakan yang ada di Muhammadiyah, yaitu gerakan Islam, amar ma'ruf, dakwah munkar dengan semangat adalah tajdid, yaitu kebaruan. Ya. Sehingga yang dimaksud dengan tajdid di sini tadi saya katakan, yaitu sebuah gerakan yang ada di Muhammadiyah dalam rangka untuk memperbarui, kemudian memperbarui cara berpikirnya sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perubahan zaman, bukan pembaruan agama Islamnya. Jadi Islamnya sudah kafah, sudah benar, sudah sesuai dengan makna yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tapi yang kita benahi adalah tata cara kita berpikirnya, paradigma umat Islam yang perlu diperbaiki dan diperbarui dengan sasaran objeknya adalah manusia atau kita ini, yaitu sumber daya alam. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kita bicara tentang perjuangan Muhammadiyah, tentu yang dimaksud di sini adalah bagaimana Muhammadiyah itu harus kita fungsionalkan di dalam gerakan yang nyata di masyarakat, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Jadi kalau kita bicara Muhammadiyah, maka itu adalah bicara tentang Islam. Ya, Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah, tentu dengan pemahaman para pesoleh. Nah, identitas perjuangan Muhammadiyah itu adalah yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Ya, gerakan dakwah. Jadi Muhammadiyah itu Islam, Muhammadiyah itu juga bicara tentang dakwah, dan Muhammadiyah juga sebagai gerakan tajdid yang seperti yang saya sampaikan di dalam keterangan sebelumnya, ya, tajdid. Bahkan kalau saya tambah sedikit, kenapa kita harus bermuhammadiyah? Kenapa kita harus bermuhammadiyah? Ternyata kalau kita kaji lebih dalam, ternyata Muhammadiyah itu yaitu identik dengan apa namanya, gerakan dakwah, ya, gerakan dakwah. Ya, kenapa kita harus Muhammadiyah? Ternyata kalau kita kaji lebih dalam, karena Muhammadiyah itu adalah sama dengan berislam. Seperti yang ada di PowerPoint ini, identitas perjuangan Muhammadiyah. Yaitu kalau kita bicara Muhammadiyah, tentu kita bicara dengan Islam. Artinya konsepnya adalah Islam. Ya. Berislam itu bukan mengikuti hawa nafsu, tradisi nenek moyang, akhirnya kita TBC dan sebagainya, tetapi Muhammadiyah itu adalah bagaimana kita menjalankan syariat Islam. Ya. Kemudian yang kedua adalah kenapa harus Muhammadiyah yang berkaitan dengan identitas perjuangan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu dengan berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang nomor 2 ya. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Dan ayat yang sering kita hafal, yang sering kita dengar, sering kita baca di antara latar belakang dari Muhammadiyah itu adalah terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 104. Ya. Dan kami harap para kader IMM harus hafal ini, yaitu wal takum minkum ummatu yad'una al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan ada di antara segala umat untuk apa? Untuk menyeru, untuk mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar. Dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah di antara kenapa kita harus bermuhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah dan tajdid, karena bermuhammadiyah itu sama dengan berorganisasi, sama dengan berjamaah, berharokah menuju cita-cita atau tujuan Muhammadiyah. Ya. Ini harus dikelola secara profesional.
Karena Muhammadiyah itu identik dengan organisasi modern. Nah, salah satu ciri organisasi modern itu tidak lain adalah adanya manajemen di dalam pengelolaan organisasi itu. Dan ini juga diperkuat oleh firman Allah yang terdapat di dalam surat As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan marsus. Sesungguhnya Allah sangat mencintai pada siapa? Pada orang-orang yang berjihad, pada orang yang berdakwah secara totalitas, berjihad di jalan Allah dalam barisan yang teratur, seakan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Artinya apa? Muhammadiyah ini harus dikelola dengan manajemen yang baik. Ketika sebuah kebenaran tidak dikelola dengan baik, tidak dimanage dengan rapi dan bagus, profesional, maka akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ya. Kemudian yang terakhir tentang kenapa kita bermuhammadiyah, yang kami kaitkan dengan identitas Perjuangan Muhammadiyah, itu adalah karena bermuhammadiyah itu sama dengan berjihad dan berjuang dan beribadah. Seperti yang tadi saya katakan, tentang makna bermuhammadiyah sama dengan berorganisasi. Baik, kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kita bicara identitas, maka di sini ada beberapa poin-poin yang harus saya sampaikan tentang identitas Muhammadiyah, ya, atau 10 sifat kepribadian Muhammadiyah. Ya, kita semuanya. Yang pertama adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Jadi orang Muhammadiyah itu pola pikirnya, paradigmanya tidak hanya untuk kepentingan dirinya, ya, tetapi bagaimana kita memperjuangkan agar dunia ini damai, agar rakyat umat ini sejahtera. Ya, kan? Ini penjelasan dari identitas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, sebagai gerakan dakwah dan gerakan tajdid. Ya. Kemudian memperbanyak kawan dan membangun ukhuwah Islamiyah. Ini ciri orang Muhammadiyah. Jadi senang berkawan, senang bersilaturahim, bukan mencari lawan. Ya, tujuannya dengan banyak kawan itu akan membangun ukhuwah Islamiyah. Ya. Kemudian lapang dada, luas pandangannya, dan tentu dan memegang teguh ajaran Islam, tidak melanggar syariat Allah. Kemudian bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Jelas orang Muhammadiyah harus cerdas, harus pandai bermasyarakat, dan sifat keagamanya harus menonjol di situ. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar falsafah negara. Jadi Muhammadiyah itu harus taat dan mengikuti aturan konstitusi negara, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sifatnya adalah amal ma'ruf nahi mungkar, ya, dalam segala bidang. Contoh yang dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam identitas perjuangan adalah seperti kemarin, ya, ketika undang-undang HIP, ya, disahkan oleh DPR dengan eksekutif dan sebagainya, maka Muhammadiyah bergerak karena di situ ada penyimpangan. Termasuk kemarin ramai sempat gaduh, ya, adanya legalisasi miras dan sebagainya. Muhammadiyah muncul, Muhammadiyah bangkit, protes, akhirnya akhirnya dicabut, gitu kan. Termasuk yang paling terakhir adanya isu tentang masalah frasa agama di dalam pendidikan mau dihapus misalnya. Muhammadiyah bergerak dan akhirnya sekarang masih terjadi debatable masalah itu. Dan aktif di dalam perkembangan di masyarakat. Nah, saya sampaikan kepada rekan-rekan IMM, Anda sebagai calon masa depan, calon pemimpin umat, calon imam, harus aktif di masyarakat. Walaupun Anda masih kuliah, harus aktif di lingkungan masjid, di lingkungan kampus, di lingkungan RW, harus dalam bahasa orang Jawa itu menyemana, gitu ya, familiar terhadap masyarakat, jangan sampai tertutup, gitu, ya, harus terbuka. Berikutnya adalah kerjasama dengan semua golongan dalam usaha memasyaratkan agama dan mengamalkan serta membela agama. Artinya apa? Kader Muhammadiyah, IMM ini ke depan harus bisa bekerja sama dengan lintas organisasi, lintas jamaah, lintas hizbiyah, lintas golongan,
dan lintas partai. Yang penting tidak menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian membantu dan bekerja sama dengan pemerintah ya, dan golongan lainnya dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah. Inilah ciri Muhammadiyah, beda dengan ciri bahasa lain. Ya. Kita bisa tahu, bisa kerjasama dengan pemerintah selama tidak melanggar syariat Islam. Kita bekerjasama manakala pemerintahan ini baik, eksekutifnya baik, yudikatifnya baik, kita dukung. Tapi ketika ada penyimpangan, ketika ada anomali, maka Muhammadiyah cirinya harus bergerak mengkritisi secara konstruktif, ya, tidak destruktif, ya. Itulah ciri Muhammadiyah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, di antara karakteristik identitas Muhammadiyah itu dalam rangka penjabaran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah dan gerakan tajdid adalah bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Ya. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah apa itu yang dimaksud dengan hito perjuangan. Ya, di slide lainnya, di PowerPoint lainnya. Jadi hito perjuangan Muhammadiyah itu arah kebijakan dasar yang memberikan arah perjuangan yang harus ditempuh oleh Perserikatan Muhammadiyah atau sebuah rumusan yang berisi tentang arah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Nah, adapun yang dimaksud dengan metode dakwah Muhammadiyah itu adalah sebuah cara, sebuah jalan, sebuah manhaj gerakan dakwah Muhammadiyah dengan menerapkan dalam bentuk 4 hal. Ini bisa diingat ya di berikutnya ya. Ini masih identitas Muhammadiyah. Sekarang kita mau membahas tentang metode dakwah Muhammadiyah. Yang pertama adalah metode dakwah Muhammadiyah itu ada 4 ya. Ada dakwah bil lisan. Bagaimana kader Muhammadiyah IMM ini harus bisa berdakwah melalui lisan, yaitu melalui dakwah, melalui ceramah, melalui tausiah, melalui kultum, melalui ucapan-ucapan, statement, ya, melalui lisannya. Tentu di belakang mindset kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman para rasul. Dakwah bil, yaitu bil lisan. Ya. Kedua adalah dakwah bil kitabah, yaitu menulis. Orang Muhammadiyah harus bisa mendakwah dengan menulis, ya, dengan menulis, ya, yaitu bil kitabah. Apalagi sekarang ini masa pandemi misalnya, maka dakwah kita bisa menulis melalui koran, melalui majalah, melalui ya, dan seterusnya. Ya, itu harus ada di dalam Muhammadiyah. Apalagi saat ini kita hidup di era di era globalisasi di dunia digital yang luar biasa ini, maka kita dituntut untuk bisa dakwah melalui media sosial, ya, baik melalui dakwah bilisan atau bil kitab ini juga melalui media sosial. Karena saat ini media sosial masih dikuasai oleh kaum liberalisme radikal, kaum pluralisme radikal, kaum sekularisasi radikal. Maka umat Islam harus masuk ke sana. Masih di dunia dakwah, teknologi dan informasi, media sosial. Ternyata kalau kita kaji lebih dalam, kalau kita bicara tentang dunia teknologi dan media sosial, itu ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat As-Saff, ya, ayat 8 misalnya. Allah berfirman, yuriduna liyudfi'u nurallahu biafwahihim, ya, Allah mutimma nuruhu wal karihal kafirun. Ya. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah, itu al-Islam ini,
dengan mulut mereka, ucapan mereka, statement mereka, melalui media sosial, melalui tulisan, melalui media cetak dan sebagainya. Ya, mereka dengan omongan mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya agama Allah, dan sebaik pembuat makar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dakwah bilisan, dakwah bil kitabah, kemudian dakwah bil hal, yaitu bagaimana kita langsung dakwah itu tidak hanya omongan tapi kerja nyata, dan ini dilakukan oleh salah satu amal usaha Muhammadiyah, yaitu lazisme. Lazisme ini adalah bentuk dakwah bil hal, membantu orang. Ketika kemarin ada bencana banjir di Pasuruan, di Bangil, di Probolinggo yang terakhir ini, dakwanya adalah bil hal, memberikan bantuan, memberikan sembako, memberikan makanan, memberikan nasi bungkus, memberikan uang, mengadvokasi ketika ada persoalan apa, itu Muhammadiyah terjun. Dan alhamdulillah Muhammadiyah terdepan di dalam dakwah bil hal ini. Muhammadiyah, kader Muhammadiyah ke depan tidak cukup hanya sekedar dakwah dengan bilisan, tapi juga dengan dakwah bil kitabah, dakwah dengan bil hal ini. Ya. Dan yang terakhir adalah dakwah dengan kultural, yaitu menyampaikan dakwah kita harus paham tentang kearifan lokal, tentang budaya setempat. Ya. Jadi selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu harus kita isi, yaitu mewarnai kita, yaitu mensibho, mewarnai kultural itu dengan nilai-nilai Islam. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan Islam. Itulah kita bicara tentang metode dakwah Muhammadiyah diterapkan dalam bentuk 4 hal. Ya. Kemudian berikutnya, yaitu Muhammadiyah berperan aktif di masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Ya, itu ada 7, minimal ada 7 item. Ya, tentang peran Muhammadiyah di masyarakat. Ya, yang pertama adalah peran Muhammadiyah di masyarakat itu adalah adanya sifat keagamaan. Ya. Oleh karena itu, kader Muhammadiyah termasuk IMM ini harus aktif di Majelis Taklim, harus aktif di dalam kajian-kajian di masjid atau ngaji bareng. Ya. Atau dunia literasi ini harus kita budayakan, harus kita kembangkan. Semangat membaca itu harus ada dalam diri kader Muhammadiyah, terutama adalah kader-kader IMM. Bukankah firman Allah yang pertama kali turun itu adalah Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ila akhir. Ini menunjukkan bahwa kader Muhammadiyah harus melek terhadap ilmu, karena ilmu ini nanti manfaatnya kepada nilai-nilai keagamaan. Jadi yang pertama yaitu nilai keagamaan dan pendidikan. Maka ini harus kita geluti secara detail. Ya. Kemudian Muhammadiyah bergerak di masyarakat itu di samping gerakan keagamaan, kita memiliki masjid, ya, Majelis Taklim dan sebagainya, itu bagian daripada peran Muhammadiyah dalam masyarakat. Ya, ada masjid, ada kajian, ada Majelis Taklim, ada apa namanya, lembaga-lembaga yang sifatnya keagamaan. Muhammadiyah luar biasa dengan lembaga yang dimilikinya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan, tentu kita tidak bisa dilepaskan dari Muhammadiyah. Justru ormas yang saat ini masih hidup, ya sudah usia 108 tahun, Muhammadiyah memiliki lembaga-lembaga pendidikan secara formal luar biasa, mulai dari tingkat PAUD, ya, mulai dari PAUD, dari TK ABA, ada SD Muhammadiyah, ada SMP Muhammadiyah, ada SMK Muhammadiyah, ada perguruan tinggi Muhammadiyah. Itu jumlahnya luar biasa. Dan Muhammadiyah termasuk lembaga ormas yang memiliki dunia pendidikan yang jumlahnya banyak, bahkan sedunia. Dan kita harus bangga menjadi kader Muhammadiyah, menjadi kader IMM, ya, karena peran Muhammadiyah di masyarakat sungguh sangat bermanfaat. Kalau lazisme misalnya memberi untuk negeri, berkhidmat untuk umat, dan ini sudah kita laksanakan. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi. Jadi peran Muhammadiyah di masyarakat itu, yang ketiga adalah peran ekonomi. Maaf, yang keempat ya, yang keempat. Oh iya, yang ketiga.
Tadi keagamaan, pendidikan, yang ketiga adalah kesehatan. Dan sini kesehatan. Muhammadiyah memiliki rumah sakit. Ada rumah sakit Aisyah, ada rumah sakit Fatimah, rumah sakit Khadijah, atau rumah sakit Muhammadiyah. Itu jumlahnya luar biasa. Ya, bahkan di luar negeri kita juga memiliki rumah sakit, termasuk memiliki sekolah di luar negeri juga ada. Ini luar biasa. Kehadiran Muhammadiyah sangat diharapkan oleh masyarakat. Kehadiran Muhammadiyah sangat mencerahkan, mengembirakan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Luar biasa. Kesehatan kita punya rumah sakit. Ya. Kemudian yang keempat adalah peran Muhammadiyah di masyarakat adalah memiliki ekonomi, gerakan ekonomi, gerakan entrepreneur Muslim. Itu harus ada di tubuh Muhammadiyah. Contohnya apa? Gerakan ekonomi ini. Muhammadiyah memiliki BMT, yaitu Mal wa Tanwil, semacam lembaga keuangan syariah, atau BTM, dari Tanwil Muhammadiyah. Ini banyak sekali. Bahkan di seluruh daerah ada BMT, ada koperasi syariah, ada BTM, dari Tanwil Muhammadiyah. Ya, itu luar biasa. Ekonominya bergerak di masjid-masjid. Bagaimana kita mengkader anak-anak muda, para remaja masjid dan sebagainya, memiliki jiwa entrepreneur Muslim. Apalagi saat ini kondisi ekonomi mengalami resesi. Ekonomi bangsa Indonesia dalam kondisi krisis, ya, maka Muhammadiyah harus berdaulat, harus memiliki life skill, harus memiliki keterampilan hidup, sehingga kita bertahan, sehingga kita survive, ya. Itulah ciri Muhammadiyah. Muhammadiyah harus ada kedaulatan ekonomi, harus ada kedaulatan finansial, harus ada kedaulatan entrepreneur Muslim. Itu harus dibangun di Muhammadiyah, dan Muhammadiyah sudah mengkader kepada kader-kadernya, sehingga ada yang dibangkir, macam-macam. Muhammadiyah masuk ke sana. Kemudian yang kelima adalah sosial kemasyarakatan, ya, sosial kemasyarakatan, termasuk MC3, MDMC, itu kan bagian daripada manfaat kehadiran Muhammadiyah di masyarakat. Seperti ada bencana, Muhammadiyah tampil, ada MDMC, ada Lazisnu, ada MC3, ketika ada COVID, muncullah didirikan MC3 dan sebagainya. Kemudian termasuk peran Muhammadiyah dalam bidang politik. Walaupun Muhammadiyah bukan organisasi politik, bukan partai politik, tetapi diharapkan seluruh kader-kadernya, ya, seluruh kader-kadernya itu harus melek politik, harus ada wawasan politik, ya, karena kita dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, tidak bisa kita dipisahkan dengan politik. Dan politik itu sesungguhnya bagian daripada ajaran Islam. Maka kami harapkan kader-kader IMM ke depan harus ada menjadi anggota DPR, harus ada berani menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi menjadi kepala desa, atau menjadi Pak Camat, harus ada. Ya, minimal kita belajar dari bagaimana kita di masyarakat, di RT, di RW, kita harus jadi RT, kita harus jadi RW, dikuasai semua. Itu adalah pos-pos kekuatan politik yang ke depan memiliki manfaat yang luar biasa. Ya, itulah peran Muhammadiyah dalam masyarakat. Ada keagamaan, ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi, sosial kemasyarakatan, kemudian politik, dan yang terakhir yang saya ketahui peran Muhammadiyah, kita juga memiliki amal usaha atau lembaga hukum, dan Muhammadiyah sudah bergerak di masyarakat. Contoh misalnya mengadvokasi kepada warga, baik warga Muhammadiyah maupun tidak, Muhammadiyah sudah mulai tampil ke depan. Contoh kemarin, beberapa tahun kemarin, ada warga kita, aktivis masjid, aktivis di masyarakat, mudah tertangkap, tertuduh, ya, dianggap teroris, ternyata salah tangkap, dan Muhammadiyah bergerak untuk membantu. Akhirnya Muhammadiyah menang di dalam penanganan itu, yaitu kasus Suyono misalnya. Walaupun orangnya meninggal, ya, orangnya meninggal, disiksa dan sebagainya. Termasuk Muhammadiyah mengadvokasi berbagai persoalan, lembaga hukum Muhammadiyah bergerak. Apalagi ini lembaga hukum ini dikuasai oleh mantan KPK, ya, Pak Busro, ya, Pak Busro. Itu luar biasa gerakan hukumnya
untuk bantu advokasi tentang hukum itu. Dan yang terakhir adalah tentang sistem dan organisasi Muhammadiyah. Jadi dimaksud dengan sistem organisasi Muhammadiyah itu adalah Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang memiliki tujuan dengan sistem organisasi yang dikelola dengan sistem manajemen yang bagus, ya, dengan manajemen yang rapi, dengan disiplin, dengan profesional. Seperti yang saya katakan di dalam surat As-Saff ayat 4 itu, termasuk statement pernyataan atau ucapan Sayyidina Ali, sebuah kebenaran yang tidak dikelola dengan baik, dengan sistem manajemen yang baik, dengan sistem organisasi yang baik, maka akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka sistem gerakan Muhammadiyah itu harus terukur, kemudian rapi, bagus, profesional. Dan kalau itu seperti itu, insya Allah kemenangan akan kita raih. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan sebagai prolog, sebagai mukadimah pembahasan kita tentang perspektif Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami serahkan kembali kepada moderator. Monggo. Ya, baik, terima kasih kepada Ustadz Tanas Yusuf. Kemudian kami persilahkan kepada peserta kajian apabila ada yang ingin dipertanyakan seputar Muhammadiyah atau perspektif Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat itu seperti apa, atau mungkin bisa dari poin-poin yang telah dijelaskan oleh pemateri. Silahkan yang ingin bertanya. Ya. Mau izin, suaranya jelas ya, bisa didengar ya. Ya, mohon maaf, apa suara? Ya, bisa didengar, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Monggo, lanjut. Baik, peserta kajian yang ingin bertanya bisa raise hand. Atau bisa menggunakan Google Form yang udah disediakan oleh pelaksana. Baik, mungkin sembari menunggu teman-teman untuk bertanya, ini ada titipan pertanyaan Ustadz dari teman, yaitu dari Isim Alam. Ya. Pertanyaannya adalah, Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana upaya tajdid Muhammadiyah saat ini dalam bermasyarakat yang berbeda dengan jami'iyah lainnya? Iya. Baik. Maaf Ustadz, belum selesai, masih ada. Moga-moga. Selanjutnya pertanyaan ini masih lanjutan dari pertanyaan yang tadi, Ustadz. Iya. Apakah benar apa yang dikatakan Nurholis Majid dalam Wahid bahwa gerakan pembaharuannya sudah berhenti? Terima kasih. Baik. Langsung saya jawab, ya. Baik, yang Ustaz. Dimaksud pertanyaan tadi luar biasa, sangat aktual dengan kondisi kekinian, bahwa apa upaya tajdid Muhammadiyah ketika mendapatkan persoalan dengan jamaah lainnya, ada perbedaannya. Manhaj Muhammadiyah dengan manhaj organisasi lain misalnya, atau jamaah lain misalnya. Maka Muhammadiyah harus memiliki sikap yang disebut dengan tawasud. Ya. Muhammadiyah itu gerakan tawasud, gerakan yang pertengahan. Ya, pertengahan. Jadi Muhammadiyah itu gerakan pertengahan, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tetapi profesional, proporsional, sesuai dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu wasatiyah, ya, kelompok pertengahan. Dan ketika kita menghadapi sebuah persoalan seperti itu, beda manhajnya, beda cara pengelolanya dan sebagainya, maka sikap kita di samping tawasud tadi, yaitu moderat,
kita juga namanya tasamuh, yaitu harus ada sikap toleransi terhadap jamaah lainnya, toleransi kepada gerakan dakwah lainnya. Jadi kita menghormati. Jadi kita nggak boleh menjustifikasi, memvonis itu salah dan sebagainya. Tapi kita memiliki sikap yang namanya menghormati, kemudian toleransi, dan kita berada di tengah-tengah. Ya. Atau suatu ciri Muhammadiyah itu kan tawasud, ya, moderat dan sebagainya. Wasatiyah, ya, moderat. Dan bagaimana? Apakah memang almarhum namanya Cak Nur Kholis Majid, ya, itu mah dulu terkenal tokoh modernis gitu ya. Apakah sekarang ini bisa dikatakan Muhammadiyah konsep pembaharannya itu sudah dikatakan tidak ada? Saya kira tidak seperti itu. Jadi Muhammadiyah tetap gerakan tajdid mulai awal berdiri sampai detik ini sampai ke depannya. Muhammadiyah memiliki prinsip yang disebut dengan gerakan tajdid, yaitu gerakan pembaharuan atau purifikasi, ya. Ya. Jadi tajdid di sini maknanya bukan agamanya yang diperbarui, bukan agama atau nilai Islam yang diperbaiki, tetapi mentalnya, pemikirannya, paradigmanya warga Muhammadiyah, kader Muhammadiyah itu harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perubahan zaman, selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itulah ciri daripada umat yang berkemajuan. Nah, seperti itu. Ya, ada yang lain? Baik, apakah dari para peserta ada yang masih kurang jelas atau ingin memberikan feedback gitu? Dipersilahkan untuk, ya, kita seperti diskusi aja, jadi saling bertukar pendapat. Mungkin dari teman-teman peserta bisa raise hand jika ingin menyerahkan pendapatnya. Ada pertanyaan dari titipan lain sambil menunggu yang ikut Zoom ini? Saya yakin banyak persoalan yang kita diskusikan tentang perspektif Muhammadiyah di dalam bermasyarakat atau mengenal Muhammadiyah lebih dekat dan sebagainya. Karena tantangan dakwah Muhammadiyah ke depan semakin berat. Maka dibutuhkan pemikiran dari kalian semua, kader IMM, harus kritis. Ya. Saya ingin bertanya, Ustaz. Iya, silakan. Terima kasih sebelumnya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa terdapat 4 metode dakwah Muhammadiyah. Nah, saya ingin bertanya untuk dakwah kultural di Muhammadiyah sendiri itu seperti apa sih, Ustaz? Kok yang tidak bertentangan dengan budaya-budaya itu maksudnya seperti apa? Terus tolong diberikan contoh begitu, Ustaz. Jazakallahu khair. Terima kasih. Ini pertanyaan sungguh luar biasa yang sangat aktual juga kekinian, ya. Apa sih implementasi dakwah kultural itu? Jadi yang dimaksud dengan dakwah kultural itu adalah dakwah menyampaikan risalah Islam ini ke tengah-tengah masyarakat. Ya, pertama kita sebagai kader, sebagai dai, sebagai mubalek harus paham tentang budaya lokal, budaya kearifan lokal. Contoh real yang saya alami di tempat kami, di tempat saya, dakwah kulturalnya adalah misalnya di daerah sini ini banyak orang Nahdlinya. Ya. Biasanya kalau ke masjid pakai sarung, pakai kopiah. Kalau Muhammadiyah itu kan jarang, ya. Jarang pakai kopiah, pakai sarung. Biasanya pakai seperti anak mahasiswa pakai celana gitu aja. Nah, ini dakwah kulturalnya kita ikuti dengan budaya mereka. Ya, misalnya pakai sarung, pakai kopiah, kemudian ketika sholat, ya, kalau mereka biasanya doa bersama habis sholat, dan sholat Muhammadiyah kan doanya kan sendiri-sendiri, maka kita boleh ketika sholat salam, kemudian kita ngikuti doa bersama dengan para jamaah itu, kita jangan meninggalkan, ya.
duduklah bersama, kita zikir, walaupun mereka duduk bersama, kita zikir secara pribadi, ya. Duduk lama saling ikuti mereka sampai selesai. Itu juga bagian daripada dakwah kultural, sehingga kita diterima di masyarakat. Ya, kita diterima di masyarakat. Ngikuti, yang penting kan itu kan masalah fikih. Masalah fikih itu masalah yang pasti ada beberapa pendapat. Ya, jadi kita nggak bisa mengklaim pendapatku yang paling benar, nggak boleh. Maka kita harus, di samping kita mengikuti berilmu, kita juga memahami, menghormati, tasamu, saling toleransi dan sebagainya. Itu bagian daripada dakwah misi kita, dakwah kultural, dakwah bagaimana kita mengikuti kearifan lokal, dan kearifan lokal budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, contoh yang real yang saya alami itu di kampung kami itu adalah misalnya dulu kami sarungan ketika sholat di masjid, musola, maka karena budaya di sini seperti itu ya kita ikuti kan nggak apa-apa, ya, dengan kopiah seperti ini. Ya, kalau bisa kopiah jangan pakai ya dari Muhammadiyah, ya kita pelan-pelan. Kecuali kalau kita berdakwah pelan-pelan, terus banyak orang tertarik Muhammadiyah, kita pakai kopiah seperti ini dengan tulisan Muhammadiyah dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi kita harus cerdas membaca masyarakat. Ya, jangan banyak ketika kita di masyarakat itu jangan banyak kita bicara tentang fikih yang itu terjadi perdebatan misalnya. Lebih baik kita bicara banyak persamaannya daripada perbedaannya. Itu juga bagian daripada nilai-nilai dakwah kultural. Mungkin sementara itu. Mau yang lain? Saya boleh izin feedback, Ustaz? Gimana? Izin feedback. Ya. Ya. Ya, monggo. Silakan. Enggak apa. Nah, untuk saya kan tinggalnya di desa, gitu, Ustaz. Nah, itu Gimana? Saya tinggalnya di desa. Oh ya. Oke. Nah, itu Muhammadiyahnya masih seperti kayak gimana ya, Ustaz, bercampur dengan adat serta budaya. Terutama saya kan asalnya Banyuwangi, jadi saya masih kental dengan adat-adat di Banyuwangi. Itu gimana ya, Ustaz, caranya kita sebagai anak muda terutama dalam berperan aktif untuk menyebarluaskan dakwah kultural seperti ini. Misalnya mengadakan festival endok-endokan pada saat Maulid Nabi seperti itu, Ustaz. Kayak gitu. Bagaimana ya, Ustaz? Menyikapinya seperti itu. Iya. Baik, memang gini. Salah satu di antara kelemahan ya, memang Muhammadiyah di beberapa tempat kita adalah umat yang minoritas, betul ya? Kita ini umat yang minoritas, tidak mayoritas. Yang banyak adalah saudara kita, yaitu Nahdien. Bisa juga ada Persis, ada Al-Irsyad dan sebagainya. Itu juga minoritas. Tetapi mayoritas di mana-mana itu adalah kaum Nahdien atau orang NU. Dan harus kita ketahui, orang NU juga adalah Ahlussunnah wal Jamaah, saudara kita. Jadi Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad itu adalah kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya beda manhaj dakwanya, hanya beda manhaj fikihnya. Ya. Kalau kita tarik lebih kecil lagi, misalnya bagaimana kita menghadapi di masyarakat Banyuwangi misalnya. Dan masyarakat Banyuwangi itu kan banyak sisi budayanya, sisi tradisinya mungkin berbeda dengan Muhammadiyah misalnya. Ya. Bahkan Ki Haji Ahmad Dahlan ya dalam sejarahnya ketika mau dakwah ke Banyuwangi itu kan ditolak. Ya ingat nggak sejarahnya ya? Jadi perjalanan Ki Haji Ahmad Dahlan ketika dakwah mau ke Banyuwangi itu ditolak. Karena khawatir Ki Haji Ahmad Dahlan membawa perubahan. Karena maaf, di kalangan Nahdien itu seakan ormas itu menjadi agamanya. Itulah beda dengan kita. Ya, apa jari kiai, apa jari romonya di sana. Maka Muhammadiyah harus luwes, harus cerdas, harus bijaksana ketika melihat persoalan seperti itu. Jangan kaku, ya. Misal di sana ada budaya apa tadi, ngicak telur, festival dog, ya apa istilahnya.
ya nggak apa-apa kita ikuti. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Karena kuncinya adalah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu kan hanya budaya. Ya. Apakah apa tadi festival telur apa istilahnya jadi ya? Yang perlu digarisbawahi gimana Pak? Festival endok-endokan, Ustaz. Itu bentuknya apa bentuk? Doke diapakno doke? Ya, seperti gimana ya Ustaz? Telurnya itu ditaruh di pohon pisang seperti itu, terus ditancapkan. Nah, habis itu nanti keliling kampung gitu Ustaz, sambil baca-baca salawat, kayak gitu-gitu loh Ustaz. Oh iya. Kenduri. Iya. Lebih ke kenduri nanti Ustaz. Kendurian. Oh iya. Telur itu ditancapkan di pohon-pohon gitu ya? Nggih, Itu Ustaz. telur mateng, telur mentah. Telur matang Ustaz. Kalau telur mentah ya nanti pecah Ustaz. Ya. Ya gimana jadi budayanya seperti itu ya. Kita otomatis ingin berubah dengan pelan-pelan, ya. Kan konsep dakwah itu kan man ro'a minkum mungkaron gitu ya. Wal yughayyiru bi yadihi fa lam yastati fa bilisani dan terusnya itu. Dan apabila kamu melihat sebuah kemungkaran, anggaplah itu sebuah kemungkaran, kezaliman, maka hendaklah rubah dengan tangannya. Ya. Kita mampu nggak merubah dengan tangannya? Kan nggak mungkin kita bisa melarang itu kan ya, larang langsung nggak boleh Pak, ini bid'ah, ini khurafat, ini syirik. Jangan. Ya kita pelan-pelan. Ya kita pelan-pelan. Biar mereka seperti itu, minimal dalam hati kita menolak, minimal dalam hati kita mendoakan supaya ke depan tidak ada tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Secara rasional kan eman ya. Ndok mateng terus diguak nang ini semacam sesajen gitu mungkin ya. Iya Pak ya. Ya, nanti setelah telurnya ditancapkan di pohon pisang nanti dibagikan lagi Ustaz. Nggak apa-apa kalau dibagikan ya. Sini Pak Atono doke mateng harus dimakan, kok dimakan ambil sang bedi misalnya itu apa istilahnya ya. Tapi kalau dibagikan lagi kan nggak apa-apa. Yang penting kita jangan frontal, jangan menunjuk bahwa kita ada gerakan pembaruan, ya, purifikasi ya. Kita pelan-pelan. Kita harus dakwah sesuai dengan kadar keilmuan objek dakwah atau matu dakwah. Pelan-pelan kita. Ya. Jangan frontal, Muhammadiyah harus cerdas, Muhammadiyah harus luwes, Muhammadiyah harus juga bersabar. Ya. Itu memang tradisi sudah lama. Ya, syukur-syukur kepala adatnya atau semacam orang yang sesepuhnya itu adalah kita dakwai nanti, diberi penjelasan dan juga sudah mengikuti, alhamdulillah. Jadi tetap proses dakwah kultural ini harus kita baca dengan baik dan kita nggak boleh frontal ya. Tetap kita harus ada tasamu, toleransi, menghormati dan sebagainya. Kalau itu sudah bertentangan dengan syariat Islam ya kita mundur pelan-pelan gitu ya. Ini menurut pendapat saya ya. Karena saya belum pernah menemui seperti itu. Ya paling banter di masyarakat ini kan ada tahlilan, ada Thailand 3 harinya, 7 harinya, dan sebagainya. Itu ya seputar itu. Kalau hal seperti itu, saya belum menemukan. Barangkali yang lain, adik-adik mahasiswa yang lain bisa membantu pertanyaan mbaknya ini, sehingga saling melengkapi. Monggo. Sementara dari saya seperti itu. Ya. Baik, Saya mungkin dari feedback lagi boleh Ustaz? Yes, Boleh. Ini saya izin menanggapi. Sudah Ayo, Ustaz. ya nanggapi Mas. Silakan. Ya, baik, silakan kepada Mas Luki. Baik, Afwan Pak. Persilakan terlebih. Terima kasih atas kesempatannya menanggapi dari penjelasan panjenengan mengenai di situ ada budaya tadi dari pertanyaan Mbak Rifatus Zakiyah atas nama Rifatus Zakiyah. Di situ menyebutkan bahwa jika ada telur, lalu ini agak furui ya Pak, apa itu ketika ada telur lalu ditaruh di pohon pisang, lalu di situ sebagai suatu bagian dari budaya atau penghormatan atas sesuatu, wujud syukur dan lain sebagainya, dan itu belum tentu ditujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu dimakan, dibagikan kepada masyarakat, bukankah itu suatu hal yang haram untuk dipakan? Seperti itu. Itu yang pertama. Selanjutnya, kepada moderator, apakah saya diizinkan untuk menambahkan pertanyaan lainnya?
Boleh. Eh, Moderator. mungkin untuk pertanyaan bisa ditahan dulu, Mas. Kita kembalikan lagi kepada Mbak Kia terlebih dahulu. Tadi Mbak Kia ingin menyampaikan pendapatnya lagi. Ya. Baik, terima kasih. Sudah, ternyata disampaikan sendiri sama orangnya. Sudah. Oke, baik. Berarti sudah tidak ada tambahan dari Mbak Kia? Sudah, insya Allah. Sudah. Baik, kalau Baik. begitu langsung ke pertanyaannya Mas Luki saja. Mas Luki dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ke pertanyaan kedua. Ini sebagaimana terjadi di beberapa waktu yang lalu. Di situ ada seorang influencer yang bisa kita kenal namanya Panji Pragiwaksono. Dia menyebutkan dalam suatu postingannya, itu dalam suatu ulasannya, itu di kasus FPI, pembandingan Muhammadiyah, NU, dan FPI, di situ dinilai bahwa orang-orang Muhammadiyah sama NU itu terlalu elitis, masih kurang membantu di kalangan masyarakat rendah menengah ke bawah, sehingga di situ di suatu kampung tersebut itu lebih dekat kepada pergerakan yang ada dan lebih bersimpati pada gerakan FPI di situ. Pertanyaan saya, Pak, di manakah proses tajdidnya, di mana proses ta'awun yang bisa dimunculkan Muhammadiyah pada saat ini, sehingga kok bisa terjadi hal semacam itu? Terima kasih. Baik, ini gimana moderator? Apa langsung saya jawab gimana? Iya, baik. Silahkan Ustadz bisa langsung dijawab. Ini pertanyaan kelas tinggi ini ya. Memang viral ya. Memang dulu sempat viral postingan dari entah itu dari FPI, entah itu dari mana. Intinya seakan NU dan Muhammadiyah itu gerakan elitis, tidak melangit tapi tidak membumi. Ketika ada kasus bencana alam dan sebagainya, justru yang turun adalah Front Pembela Islam atau FPI. Mana Muhammadiyah, mana NU? Oh, seakan tidak bergerak. Saya katakan itu salah besar. Jadi jangan dikira ketika ada bencana, musibah yang saat ini melanda di negara yang kita cinta ini, Muhammadiyah insya Allah terdepan. Mungkin media sosial atau televisi atau medsos tidak meliput itu. Saya sebagai saksi hidup. Saya orang Lazismu, orang MDMC. Ketika ada bencana, kita sudah punya modal, punya kekuatan finansial, langsung kita turun. Ya, MDMC membantu membersihkan, bisa ada bencana banjir, membersihkan kotor-kotorannya, lumpurnya, bergerak. Lazisme dengan kekuatan uangnya, kita bergerak, bergerak. Hanya saja pada saat itu, mungkin yang ditangkap oleh postingan FPI itu adalah FPI ada di situ, tapi tidak meliput yang dilakukan oleh Lazisme, oleh MDMC. Ya, itu saya kira perlu kita tanggapi dengan cara bijak, ya, nggak boleh misional. Muhammadiyah, insya Allah dalam gerakan sosial kemasyarakatan menanggapi bencana dan Muhammadiyah insya Allah terdepan, ya terdepan. Dan bagaimana proses ta'awunnya? Saya kira proses ta'awun sudah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam hal ini. Kemarin misalnya di Jawa Timur, ketika ada bencana di Sumatera Barat, termasuk di Kalimantan Barat, siapa yang terbesar membantu masyarakat sana? Alhamdulillah Muhammadiyah. Termasuk Lazisme Kota Malang itu pertama, ranking pertama, sempat mengumpulkan dana 419 juta. Terus disalep sama Lamongan. Ini ada dari Lamongan, IMM-nya. Akhirnya Lamongan menyalip Lazisme Kota Malang, menyampai angka 525 juta. Dan toh Jawa Timur, ketika ada bencana nasional di Sumatera Barat sama di Kalimantan Barat, itu sudah menyampai hampir 4,5 M. Ya. Kalau saya bandingkan, kira-kira FPI berapa? NU berapa? Insya Allah Muhammadiyah terbanyak. Dan Muhammadiyah tidak hanya memberikan uang, kita turun ke sana.
di lapangan. Saya katakan Muhammadiyah tidak elistis ya, tapi juga membumi, tidak melangit tapi sudah membumi. Ya, hanya saja waktu itu memang FPI mungkin medianya luar biasa, yang nyouting media sosial luar biasa, sehingga di postingan itu viral. Ya. Tapi berita di lapangan nggak seperti itu. Ya. Itu Mas tanggapan dari saya. Terus apa yang nanti dimaksud? Bagaimana konsep pembaruannya? Pembaruannya yang bagaimana yang dimaksudnya? Pembaruan dalam hal bencana. Ya. Saya kira kita bisa membaca dengan persoalan seperti itu ya. Itu Mas. Barangkali ada yang lain yang nambah, monggo. Baik, kepada Mas Luki, apa ada feedback atau tanggapan? Mohon maaf Pak, tadi ada bagian yang belum terjawab. Di situ yang pertama, dari pertanyaan sebelumnya nyambung dari Mbak Rifatus Zakiyah, itu mengenai telur yang ditaruh di pohon pisang. Oh ya. Bukannya jika itu dibagikan, lalu dimakan oleh masyarakat sekitar, karena di situ sebuah bentuk persembahan atau penghormatan, itu bukan seharusnya dinilai sebagai hal yang diharamkan atau dimakan, Pak. Tadi Oh ya, sempat baik. dengan sampaikan. Terima kasih. Baik, saya tanggapi. Kalau kita sudah tahu bahwa telur tadi itu dalam rangka untuk sesajen, dalam rangka untuk apa istilahnya, seakan telur itu untuk persembahan, dan itu sudah menyangkut masalah ibadah, ya itu sudah syirik, ya, sudah syirik. Maka telur itu nggak boleh kita makan memang, ya, nggak boleh kita makan, karena itu ada unsur kesyirikan di situ kan. Haram hukumnya. Saya sepakat itu. Tapi kita perlu mendakwai. Selagi dakwah kultural itu nggak boleh frontal, harus pelan-pelan. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena apa? Karena tidak berilmu. Karena ngikuti agamanya, ngikuti nenek moyangnya. Ya. Nah, tugas kita adalah harus bersabar mendakwai orang seperti itu. Nah, cara mendakwakannya adalah bukan dengan langsung menyampaikan pada forum itu, pada saat kejadian itu nanti timbul masalah lagi. Caranya adalah setelah selesai, misalnya kita bersilaturahmi menyampaikan, dijak diskusi, dijak ngopi, ya, dijak makanan apa ringan apa, dijak omongan. Nah, dakwah Muhammadiyah seperti itu, nggak langsung seperti maaf saudara kita yang lain langsung mengharamkan ini, kita jangan seperti itu, ya. Memang ujungnya ke sana, tapi kita punya manhaj, punya cara berbeda dengan itu. Ya, tujuan kita kan dakwah itu kan merangkul, bukan memukul ya. Dakwah itu apa ya? Ya menyampaikan dengan penuh dengan kesabaran, dengan ilmu. Jadi nggak boleh emosi gitu. Memang saya pernah jadi anak muda ya. Seperti itu langsung kita berantem, langsung kita menyalahkan dan sebagainya. Tapi dakwah kultural ini pentingnya adalah bagaimana kita harus pelan-pelan untuk mengembalikan orang-orang yang tidak paham terhadap Islam, dikembalikan dengan cara dakwah kultural ini, insya Allah ada perubahan. Ya. Dengan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi ilmu, diberi hidayah, itu kan. Kalau memang nggak bisa, ya sudah kita lepas, ya. Ya, memang nggak mudah untuk menyampaikan dakwah langsung seperti persoalan masalah TBC itu ya, itu kan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, juga dilakukan oleh para mujahid dakwah juga mengalami seperti itu. Mungkin seperti itu Mas ya. Monggo yang lain barangkali menanggapi. Baik, apakah sudah terjawab atas pertanyaan Mas Luki atau ada tambahan? Baik, terima kasih Ustadz. Semoga cukup itu saja. Ya. Ya. Semoga dakwah belum memuaskan sehingga harus mencari jawaban yang lain ya. Ya. Baik, terima kasih kepada Mas Luki. Mungkin ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Google Form yang sudah kami sediakan. Ya. Ada pertanyaan dari peserta atas nama Haris. Izin bertanya terkait dengan warga Muhammadiyah. Bagaimana sikap kita dalam mengatasi warga Muhammadiyah yang masih mempunyai pemikiran
yang tergolong konservatif, yang tentunya berbanding terbalik dengan gerakan pembaharuan Muhammadiyah. Ya, Baik, mungkin bisa langsung dijawab, Ustadz. terima kasih. Ada Mas Haris. Bagaimana cara kita mensikapi ketika di keluarga Muhammadiyah ada pemikiran konservatif, sementara di Muhammadiyah ada namanya tajdid dan sebagainya. Ya, tentu sebagai seorang Muslim yang memiliki jiwa dai harus menyampaikan, pemahamannya kalau memang pemahaman itu keliru, dengan menyampaikan dengan cara bilisan, ya, silaturahim, diskusi, dengan ngopi bareng misalnya, dengan jangan bahasa-bahasa yang egaliter, dengan bahasa yang enak, sehingga tidak merasa menjustifikasi, menyalahkan, memvonis, jangan. Tetap kita harus melakukan dengan persuasif, dengan sabar, dengan mendoakan semoga segera diberi daya. Ya, saya kira itu metode dakwah Muhammadiyah seperti itu. Ya, dia juga dengan bil kitabah, yaitu dengan menulis, ya. Setelah ngomong berarti artinya dengan dikasih buku misalnya, buku tentang hal sesuai dengan persoalannya, dikasih buku. Maka Muhammadiyah harus loman, gitu kan? Loman bisa beli buku diberikan pada yang lain misalnya. Saya kira itu model-model dakwah seperti itu saya kira perlu kita lakukan, menyenangkan orang, menggembirakan orang, ya kan? Silaturahim, komunikasi itu salah satu cara untuk agar kita bisa komunikator dengan objek dakwah. Saya kira itu. Jadi kita harus tetap semangat di dalam berdakwah walaupun menghadapi keluarga kita yang konservatif misalnya. Sementara kita maunya berkemajuan, maunya kita tajdid, ya harus pelan-pelan. Ada marhalahnya dalam dakwah. Ada tahapan-tahapan dalam dakwah. Jadi nggak langsung melompat. Ya tetap adanya tasamu, tetap adanya moderat di dalam cara berpikir dan sebagainya. Jadi nggak antam kromo, nggak antam menyalahkan, nggak takfiri, ya, saling mengkafirkan, nggak. Kita nggak seperti itu. Mungkin seperti itu. Yang lain barangkali bisa menanggapi. Ya, baik, kepada peserta Haris, Mas Haris, apakah ada feedback? Halo Mas Haris. Halo. Bisa Halo, Pak. ya bisa on mic. Kalau terdengar suaranya? Ya, gimana? Suara saya terdengar jelas? Ya, agak kurang gede Mas suaranya. Emang mic-nya rusak, makanya sejak awal nggak pakai mic. Oh, baik. Apakah ada feedback Mas dari jawaban yang sudah disampaikan? Sudah cukup, Mbak? Oh, sudah cukup, baik. Atau mungkin ada tanggapan dari peserta lain? Baik, jika tidak ada, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Untuk pertanyaan terakhir. Ya. Baik, bagi para peserta yang ingin bertanya untuk pertanyaan terakhir, dipersilahkan raise hand terlebih dahulu. Mbak Zahin. Baik, Mbak Zahin dipersilahkan. Bisa on mic. Ya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum Ustaz Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mumpung bisa ngobrol langsung dengan Ustaz Anas selaku Wakil Ketua Lazismu. Gini Ustaz, saya ingin bertanya terkait saya ngomongnya. Kan di Lazismu itu pergerakan sosial masyarakat yang dipunyai Muhammadiyah. Tapi di luar sana banyak lagi pergerakan, ada ACT, terus mungkin relawan Nusantara, terus ada beberapa kegiatan sosial yang lain. Dan menurut penglihatan saya itu atau teman-teman di lingkungan saya yang sebenarnya mereka itu anak-anak Muhammadiyah juga, tetapi kebanyakan dari mereka itu condong atau lebih tertarik mengikuti kegiatan di
di organisasi masyarakat yang lainnya seperti itu. Dan kalau misalkan saya lihat juga di Lazismu itu masih kurang gitu Ustadz, anak-anak mudanya kayak gitu. Bahkan saya dulu sempat sebenarnya pengen gitu, kayak misalkan ikut berkontribusi di Lazismu ataupun kegiatan masyarakat lain yang di Muhammadiyah sendiri gitu. Tapi kok mungkin saya merasa kurang ada semacam mungkin info ataupun mungkin gerakan-gerakan yang lain ini lebih menarik mudi gitu Ustadz. Kalau dari Ustadz sendiri di Lazismu Malang itu kira-kira bagaimana Ustadz kondisinya, ataupun dengan kondisi Lazismu yang di daerah lain seperti itu Ustadz? Apakah pemandangan saya ini benar begitu atau mungkin saya yang salah memandang gitu Ustadz? Terima kasih. Baik. Gimana Mbak Moderator, langsung saya jawab? Iya, boleh Ustadz, bisa langsung dipersilakan. Ini memang persoalan di masyarakat seperti itu. Jadi Lazismu ini harus perlu diketahui, berdirinya itu masih baru. Kalah dengan lembaga-lembaga LAS lainnya, lembaga amil zakat lainnya. Apakah itu JDSF, apakah itu Nurul Hayat, apakah itu Rumah Zakat, Dompet Duafa, atau ACT, terutama ACT. Kita di dalam branding atau marketingnya memang kita agak sedikit ketinggalan. Karena banyak di Lazismu itu orang tua. Nah, kami ini sebenarnya, Lazismu Kota Malang butuh anak-anak muda. Butuh koyok sampean kabeh. Kuliah sambil magang di Lazismu. Ya. Itu kalau anak muda gabung di Lazismu, ya, yang ahli IT, yang jago IT masuk di Lazismu, saya yakin Lazismu semakin besar. Jadi Lazismu itu besar karena di belakangnya ada Muhammadiyah. Ya, contoh di Malang ya, yang saya ceritakan dalam penggalangan dana kemarin di Sumatera Barat atau sama Kalimantan Barat tentang bencana itu. Luar biasa, Lazismu bisa menggalang dana hampir 420 juta. Sementara lainnya nggak sampai. Kenapa? Karena Lazismu punya pangsa pasar, yaitu warga Muhammadiyah, punya masjid, punya amal usaha. Itu kelebihannya Lazismu. Nah, sementara las-las lain, lembaga usaha lain tidak memiliki pangsa pasar, tapi mereka luar biasa, manajemennya bagus. Orangnya muda-muda, ternyata saya cek, terutama di ACT, ya, aksi cepat tanggap itu ya. Itu juga teman-teman saya semua, junior saya semua, binaan ngaji saya semua itu. Rata-rata dari teman-teman tarbiyah, dari PKS. Iya Pak ya? Saya kenal semua itu. Dan saya dengan teman-teman LAS, itu saya tidak merasa bersaing dalam arti negatif. Saya berpikiran bersaing dalam arti positif. Artinya fastabiqul khairat. Ya. Tujuan visinya sama. Cuma permasalahannya adalah kenapa banyak kader Muhammadiyah, apakah di IMM atau di lainnya, yang fikrohnya Muhammadiyah itu ke ACT atau ke lainnya. Ya, mungkin karena satu, bisa juga mas-mas tadi atau mbak-mbak tadi kurang silaturahim ke PDM, ini adalah Muhammadiyah, kurang silaturahim ke Lazismu. Tetapi lebih dekat ke yang lain. Nah, saya nggak tahu kenapa gitu. Ternyata saya cek di ACT itu banyak kader Muhammadiyah. Akhirnya saya berpikir positif. Alhamdulillah, kader Muhammadiyah juga ada di ACT. Ya kita bersinergi, bertawun, berkolaborasi untuk program kegiatan yang sifatnya sosial. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Zahim ya. Semester berapa Mbak Zahim? Sering ketemu di Masjid Al-Azhar ya, teman-teman ketika offline ya. Ya, terima kasih atas masukannya buat Lazismu. Ya, saya ingin sampai teman-teman yang kuliah di UM itu ya, itu di samping kuliah, di samping magang di Lazismu, itu nanti ada uang transport, ya, ada uang makan, ya, selama sampai bisa fundraising, ya, mencari donatur, gitu kan ya, itu bisa gitu. Saya kepingin anak muda-muda banyak di Lazismu. Memang selama ini orang tua, menurut saya ini orang tua atau saya, generasi tua ya.
Mungkin yang paling tertua saya di Lazisme ini. Kita butuh anak muda, butuh anak mahasiswa, butuh akhwat, butuh ikhwan yang memiliki jiwa entrepreneur, memiliki jiwa militansi Muhammadiyah bagus, kepingin, ya. Permasalahannya ketika kami kemarin menjalin 2 orang dari Kokam, ya, dari UB, kader Kokam, ada Mas Adit ya, dari UB, dari IMM dulu, yang dulu tinggal di Masjid Al Khairat, itu juga bagus, memiliki kemampuan di bidang IT, di bidang media sosial. Cuma saat ini memang di Lazisme SOP-nya harus pengetahuan PDM, gitu, sehingga agak tersumbat sedikit. Kalau mengikuti pola pikiran saya seperti panjenengan, artinya harus banyak anak muda yang ahli IT banyak, yang fondasinya pintar, ya kita rekrut. Daripada kader kita masuk di kelas lain, di lembaga lain. Ini saya kira sekali lagi ini masukan. Terima kasih atas masukannya dari Mbak Jaim. Mudah-mudahan langsung ke depan digandrungi, dicintai oleh anak-anak muda, baik dari pemuda Muhammadiyah, dari IMM, dari Angkatan Muda Muhammadiyah. Itu seharusnya yang nganggur-nganggur, maaf ya. Yang nganggur-nganggur, ayo langsung diperkuat, diperbesar, sehingga manfaatnya lebih besar. Saya kira itu dari Mbak Zaim. Terima kasih atas masukannya. Saya tunggu kontribusi Doyo ya ke Lazisme. Jawab. Baik, terima kasih Ya. Ustadz. Gimana untuk Mbak Zahin? Apakah sudah mewakili jawabannya? Ya, insya Allah nanti tinggal teman-teman ikut membantu Lazisme seperti itu, nggih, Ustaz. Ya. Sampai semester berapa sekarang? Semester 8, Ustaz. Ini 8. Masih ada waktu. Semester 8. Ya. Yang lain? Masih jam 9:05. Monggo dilanjut. Kita mengikuti moderator acara ini. Monggo. Baik, terima kasih kepada Mbak Zahin. Apakah dari peserta lain masih ada yang ingin bertanya seputar Muhammadiyah? Bagaimana Muhammadiyah dalam masyarakat atau mungkin masyarakat dalam bermuhammadiyah? Monggo yang lain. Mungkin bisa langsung raise hand jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, mungkin apakah saya boleh bertanya, Ustadz, selaku moderator? Boleh. Baik. Iya, khusus untuk moderator. Saya ingin bertanyakan di zaman sekarang itu terutama pada anak milenial, kan biasa juga anak milenial ini kayak masih mempunyai pengetahuan awam tentang Muhammadiyah maupun NU gitu. Jadi mereka itu masih belum mengetahui apa itu sebenarnya Muhammadiyah dan NU gitu. Terus ini mungkin lebih ke pandangan masyarakat terhadap Muhammadiyah kali ya. Mungkin kan banyak tuh saya alami sendiri dari teman-teman saya yang mohon maaf dari luar Muhammadiyah mungkin ya, dari pihak NU maupun ya yang berdasarkan Islam lah intinya. Nah itu gimana menyikapinya kalau misalkan ada orang yang istilahnya memandang Muhammadiyah itu seperti sesuatu yang kayaknya, oh Muhammadiyah, sesuatu yang golongan tertentu gitu. Iya, golongan yang ekstrim gitu. Kan masalah istilahnya gini,
banyak mungkin larangan, oh di Muhammadiyah lo nggak boleh pakai kunut dan segala macam kayak gitu. Perihal hal-hal sepele begitu. Nah, menyikapinya itu kita sebagai warga Muhammadiyah kan kayak tidak mungkin gitu kita menjelaskan, oh di Muhammadiyah begini, kalau di lainnya kan begini kayak gitu. Menyikapinya yang secara netral lah istilahnya, yang secara umum yang sehingga bisa dipahami oleh masyarakat awam gitu. Iya, baik, terima kasih. Inilah pentingnya kader-kader IMM ke depan, ya, harus bisa mensosialisasikan tentang Ma'rifatul Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu bukan agama baru. Muhammadiyah itu adalah sebuah ormas, organisasi masyarakat, bukan organisasi politik, ya. Organisasi masyarakat yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan tujuan membangun dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya. Landasannya jelas Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tepatlah kita berada di keluarga besar Muhammadiyah karena tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini harus kita jelaskan. Memang saat ini itu kan politik yang luar biasa, ya. Waktu Muhammadiyah dianggap Muhammad itu Wahabi, Muhammad itu Salafi, Muhammadiyah itu gerakan radikal, ya, ekstremis, fundamentalis. Memang ada pihak ketiga dalam rangka untuk mengadu domba antara Muhammadiyah dengan ormas-ormas lainnya. Maka jawaban kita adalah kita harus banyak berbuat amal soleh, ya, berbuat amal soleh. Ketika kita di masyarakat ada kegiatan misalnya bakti sosial atau kerja bakti, kita harus turun orang Muhammadiyah. Ya, jangan elistis tadi, ya. Harus ke bumi, jangan ke langit, ya. Memang di masyarakat itu misalkan kalau Muhammadiyah itu sholatnya nggak kunut, ya. Kalau terawih 11 rakaat, ya, seharusnya sholat itu pakai kunut misalnya, atau terawih itu 23 rakaat misalnya. Itu pemahaman yang keliru. Atau kalau Muhammadiyah itu kalau ketika takbir sholat nggak pakai usoli, kalau ini pakai usoli, ini mayoritas, anakan ini bukan mayoritas. Kalau doa itu, ya, doa apa namanya, iftitahnya mesti didahului oleh umum baik, kalau lainnya enggak. Ini berbeda-beda diciptakan oleh orang-orang yang sengaja untuk berdomba. Pada itu masalah fikih, ya. Jadi misalnya dalam sholat, orang sholat terawih misalnya 8 rakaat ditambah 3 11 sholat itu benar. Orang yang sholat 20 rakaat itu juga benar, ya. Itu di zaman Rasulullah memang sholatnya 11 rakaat. Di zaman sahabat Umar bin Khattab 23 rakaat, dan Rasulullah membiarkan, nggak apa-apa. Kalau Imam Syafi'i qunut itu sunnah, tapi orang-orang Syafi'iyah, ya, qunut itu wajib, ya kan? Padahal kalau kita kembali ke kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i itu qunut itu sunnah, tapi pemahaman orang Nahdien warganya itu wajib, ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu harus dijelaskan. Ini perlu proses waktu, proses tarbiyah, pendidikan, proses, ya. Oleh karena itu kita lebih baik jangan bicara masalah fikih yang sifatnya ada perbedaan, tapi mari kita mencari kesamaan di dalam fikih itu, ya. Harus banyak kita mencari persamaannya daripada perbedaannya. Maka generasi milenial cara memberi pemahaman itu adalah jangan didahului masalah ibadah, masalah-masalah sifat sosial. Arah-arah saiki harus disenengno, istilahnya, ya, digembirakan, diajak tadabbur alam, ya kan? Dijak camping, dijak mukoyam, ya. Di situ kita isi pelan-pelan. Apa itu Muhammadiyah? Ini dakwah kita harus berinovasi, ya. Dakwah kita harus kreatif, dakwah kita harus dinamis, dakwah kita harus ada terobosan kepada anak muda ini. Walaupun di saat COVID, di saat pandemi seperti ini, apa caranya ngajak anak muda itu? Maka kader IMM harus aktif di masjid, ya. Jadi remaja masjidnya, ngopi ini arah-arah ngaji, belajar ngaji arah-arah. Di situ kita memberikan sisipan pelan-pelan. Walaupun misalnya di tempat ngaji itu, di tempat langgan itu mayoritasnya orang NU misalnya, tapi kita harus dakwah kultural tadi harus kita jalankan, gitu Pak, ya. Mungkin sementara itu, ya. Ini memang tantangan.
Saya yakin Mbak-mbak selaku kader IMM harus bisa menangkap tantangan ini, bagaimana tantangan ini menjadi peluang dakwah. Itu. Monggo, yang lain. Barang ada tanggapan. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik, mungkin dari teman-teman apakah ada ingin menyampaikan tanggapan lain? Bisa langsung raise hand mungkin yang mempunyai tanggapan atau mempunyai pandangan tersendiri gitu. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin menanggapi. Selanjutnya mungkin untuk penjelasan atau materi malam hari ini kita cukupkan sampai sini Ustadz, karena berhubung waktu juga sudah menunjukkan hampir 9:30. Dan dari teman-teman mungkin sudah paham mengenai Muhammadiyah. Ya. Selanjutnya mungkin dari Ustadz bisa memberikan closing statement kepada para peserta atau pesan untuk kami. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang perlu kita garis bawahi sebagai poin statement itu adalah bahwa kita harus bangga ya menjadi kader Muhammadiyah, menjadi kader yang berusaha menjadi kader yang militan, yang loyalis terhadap gerakan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu adalah berislam. Karena Muhammadiyah itu ada berorganisasi yang teratur, yang profesional. Bermuhammadiyah berarti kita berdakwah, berjihad fisabilillah. Dan Muhammadiyah adalah gerakan ormas yang sifatnya keagamaan, sosial, di dalamnya itu mencakup seperti tadi disampaikan peran Muhammadiyah dalam masyarakat, mulai dari keagamaannya, kemudian sosial, ekonomi, kesehatannya dan seterusnya. Jadi Muhammadiyah adalah gerakan masyarakat yang pola geraknya adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ya, yang rasanya jelas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para ulama. Jadi Muhammadiyah itu organisasi legal, formal, resmi, tidak menyimpang dari konstitusi negara, tidak menyimpang dari aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita harus bangga menjadi kader Muhammadiyah, menjadi ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu harus dipertahankan. Dan kami ingin menyampaikan lagi, tolong ada di IM itu harus ngaji, ya, harus taklim, harus diskusi, harus sering pertemuan liko. Karena ciri Muhammadiyah itu adalah adanya semangat pengajian. Seperti anak PKS itu luar biasa juga liko, ya, pertemuan dari hari ke hari, dari hukum itu rutin pertemuan ngaji. Kalau Muhammadiyah tidak ngaji, kita akan ketinggalan zaman. Ngaji artinya apa? Kita membaca. Maka Muhammadiyah, kader Muhammadiyah harus dunia literasi itu harus menyayangi, suka baca buku, suka baca ini. Saya kira itu. Kalau itu, Pak Insya Allah IMM ini menjadi gerakan yang berkemajuan seperti Muhammadiyah. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya. Sementara itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Ustadz Anas Yusuf. Mungkin saya ingin menyampaikan satu closing statement juga sebagai moderator. Ini kata-kata yang sering saya dengar biasanya, yaitu jangan mencari hidup di Muhammadiyah, tetapi hidupilah Muhammadiyah. Itu yang paling saya ingat ketika sering mengikuti agenda-agenda Muhammadiyah. Ya, jadi mungkin untuk anak-anak milenial zaman sekarang, terutama yang sebaya dengan saya gitu, jangan malas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang membawa perubahan gitu, terutama pada masyarakat. Baik, kami ucapkan, ya. Kalau bahasa kita yang umum ada hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Nah, itu yang umum. Hidup-hidupilah Muhammadiyah,
jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Artinya orang Muhammadiyah itu milih jiwa entrepreneur, tidak jaga Muhammadiyah, secara ekonomi mapan. Ya, oke, terima kasih. Baik, benar sekali. Baik, kami ucapkan sekali lagi kepada Ustadz Anas Yusuf, terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktu memberi kita ilmu atau pandangan seperti apa Muhammadiyah sebenarnya. Dan bagi para peserta, kami ucapkan juga terima kasih atas waktu luangnya untuk mengikuti acara kajian ini dari awal hingga akhir. Dan semoga ilmu yang diberikan oleh Ustadz Anas Yusuf bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin saya selaku moderator kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata itu dari saya sendiri. Dan saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Dan yang paling maha benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, bisa kita akhiri. Terima kasih sekali lagi untuk semua para peserta dan Ustadz Anas Yusuf. Dan kami ingatkan untuk peserta kajian jangan lupa mengisi presensi yang telah disediakan ya dari pelaksana. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.